Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nadifa Ramadhani Hidayat, Syahidatul Nurfitriah, Syifa Nabila, Novia Akmaliani, Widya Putri, dan Putri Mifnatul Jannah. Kami di sini akan memaparkan hasil analisis kami berdasarkan video kasus tantrum pada anak. Apa itu tantrum? Tantrum adalah suatu ledakan emosi kuat sekali disertai rasa marah, serangan agresif, menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakan kedua kaki dan tangan ke lantai atau tanah. Menurut Chaplin pada tahun 1981, tantrum adalah bersifat alamiah terutama pada anak yang belum bisa menggunakan kata dalam mengungkapkan rasa frustasi mereka. Menurut Fetch dan Jacobson pada tahun 1988, tantrum adalah masalah perilaku yang umum dialami oleh anak-anak prasekolah yang dapat diekspresikan anak melalui marah, meronta-ronta, berteriak, dan menahan napas. Menurut Samsudin pada tahun 2013. Selanjutnya, penyebab tantrum. Yang pertama, cara orang tua yang kurang tepat dalam merespons tantrum, sehingga anak memberikan reaksi yang kurang tepat pula, seperti merasa putus asa. Yang kedua, ketidakmampuan anak dalam berkomunikasi. Yang ketiga, ketidakkonsistenan orang tua dalam menerapkan aturan. Yang keempat, terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu. Dan kelima, perasaan tidak aman atau insecure dan ketidaknyamanan atau uncomfortable. Selanjutnya, penanganan tantrum. Pada dasarnya, orang tua mengendalikan emosi dan menguasai dirinya ketika anak berperilaku tantrum. Pendekatan positif behavior support atau PBS untuk menangani anak yang tantrum yakni: yang pertama, pastikan segalanya aman atau tidak ada benda-benda berbahaya di sekitar anak. Yang kedua, buat anak merasa nyaman dengan menerima ekspresi emosi anak dan gunakan bahasa yang hangat. Dan yang ketiga, hiraukan pandangan sinis atau reaksi negatif dari lingkungan karena ini adalah hal yang biasa terjadi pada anak. Pengertian positif behavior support atau PBS merupakan salah satu pendekatan modifikasi dan manajemen perilaku yang diterapkan untuk melatihkan perilaku positif yang sesuai dengan konteks sosial. Menurut Bradley dalam Halahan DKK pada tahun 2009, yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perilaku positif. Menurut Dunlap DKK pada tahun 2009, Shepard pada tahun 2010, dan Halahan DKK pada tahun 2009. Terima kasih. Yang perlu dihindari saat penanganan tantrum yaitu: pertama itu membujuk, kedua berargumen, ketiga melabel anak, keempat memberikan nasihat-nasihat moral dengan kalimat panjang agar anak diam, kelima memaksa anak dengan menggunakan hukuman fisik atau kekerasan. Jika hal tersebut dilakukan, maka anak akan semakin kuat mengekspresikan kemarahannya dan meningkatkan intensitas marahnya. Terdapat indikator perilaku yang tampak pada anak. Pertama, anak berteriak, menangis, menendang, melarikan diri, merengek, enggan diajak bicara, menahan diri untuk tetap di lantai, dan anak menghentak-hentakan kaki. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh orang tua dalam kasus ini. Pertama, narasumber, yaitu orang tua tidak didukung oleh keluarga, bahkan saat anaknya dikucilkan dari sebuah acara keluarga. Anaknya tidak diperbolehkan untuk mengikuti acara. Kedua, keluarga tidak membantu apa yang harus dilakukan narasumber terhadap anaknya, tetapi malah memberikan komentar yang kasar. Mereka sebenarnya bermaksud baik untuk memberikan saran, namun itu tidak sepenuhnya saran yang baik bagi narasumber. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh orang tua atau narasumber dalam kasus. Yang ketiga, saat narasumber membawa anaknya ke area publik, orang di sekitarnya melihat ada yang salah dengan kemampuan orang tuanya atau parenting skill pada narasumber. Orang asing tersebut selalu berusaha memberitahu ini dan itu yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Contohnya seperti tampar saja anaknya dan ia tidak akan apa-apa. Bersikaplah disiplin terhadap anak, serta berikanlah hukuman pada anak. Mereka memberikan saran tanpa tahu bagaimana situasi yang terjadi sebenarnya. Semua itu membuat narasumber merasa gagal dan lebih memilih untuk diam di rumah saja.
Yang keempat, sebelum narasumber menerapkan PBS, narasumber tidak tahu apa yang diinginkan oleh anaknya karena anaknya tidak dapat mengkomunikasikannya sehingga anak dan orang tua merasa frustasi. Selanjutnya, intervensi yang dilakukan oleh guru dalam kasus. Yang pertama, guru mengajak anak ke perpustakaan. Yang kedua, saat anak berjalan menuju perpustakaan, guru memberi contoh berjalan secara perlahan agar anak dapat mengikuti cara berjalan guru, yaitu pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang ketiga, ketika sudah di dalam perpustakaan, anak menghampiri mainan yang berada di meja. Setelah itu, anak menghampiri rak buku dan mengambil 2 buah buku. Dalam hal ini, guru berperan menjadi pendamping dan pengawas anak. Selanjutnya, penerapan PBS dalam intervensi orang tua. Orang tua memilih PBS setelah mencari tahu metode-metode yang dapat digunakan untuk menangani tantrum. Yang pertama, mengikuti jadwal yang ditetapkan. Pertama-tama, anak belajar bagaimana duduk dan menyelesaikan puzzle, dan ini sangat sulit untuk dilakukan. Yang kedua, berusaha konsisten meskipun beberapa minggu pertama sulit untuk dilakukan. Namun dengan usaha konsisten yang dilakukan oleh orang tua, maka semakin lama dilakukan, orang tua menjadi tahu apa yang anak lakukan dan apa yang anak inginkan. Jika Anda mengalami hal yang sama, maka hari-hari Anda akan menjadi tanpa adanya tantrum. Dan itu adalah hari-hari yang menyenangkan jika Anda tahu alternatifnya. Yang ketiga, orang tua memberikan reward kepada anak berupa kentang goreng setelah anak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Nah, setelah menggunakan metode PBS, orang tua dan anak ini dapat kembali hidup normal. Contohnya seperti kembali ke publik, makan malam di restoran, pergi ke baseball game, dan lain-lain yang dapat mereka lakukan. Kerangka penanganan anak tantrum. Yang pertama, mencari tahu terlebih dahulu metode yang bisa diterapkan oleh keluarga. Yang kedua, berkonsultasi dengan pihak sekolah terkait metode tersebut. Yang ketiga, memulai penerapan PBS. Keempat, melakukan pendekatan kepada anak. Kelima, menjalin komunikasi terhadap anak. Keenam, mengetahui keinginan anak. Ketujuh, melakukan terapi di rumah. Kedelapan, memberikan reward saat anak menyelesaikan tugas. Positive behavior support. Tahap pertama, building a behavior support team. Membentuk tim pendukung perilaku. PBS dimulai dari mengembangkan tim yang terlibat dalam kehidupan anak. Tim ini seharusnya terdiri dari keluarga dan pendidik di masa awal kehidupan anak. Namun, bisa pula termasuk teman, anggota keluarga yang lain, dan terapis. Setiap anggota tim bekerja sama dengan mengembangkan, melaksanakan, dan memonitor rencana dukungan untuk anak. Tahap kedua, person-centered planning, rencana perorangan terpusat. Proses untuk membawa tim secara bersama-sama mendiskusikan tujuan dan impian mereka untuk anak. Hal ini merupakan proses yang kuat dalam mekanisme membangun komitmen anggota tim untuk mendukung anak dan keluarga. Tahap 3, Functional Behavior Assessment, penilaian fungsi perilaku, merupakan proses untuk menentukan fungsi masalah perilaku anak. Proses ini mencangkup pengumpulan data, observasi, dan informasi untuk mengembangkan pemahaman yang jelas tentang hubungan peristiwa dan keadaan yang memicu untuk mempertahankan perilaku masalah. Tahap 4. Hipotesis Development, pengembangan hipotesis. Mengembangkan hipotesis berdasarkan yang diketahui tentang pemicu, perilaku, dan mempertahankan konsekuensi dan menawarkan perkiraan informasi tentang tujuan perilaku sehingga diketahui alasan perilaku menantang seorang anak terjadi, yaitu seperti apa perilaku itu. Kemungkinan yang terjadi misalnya kurang tidur, alergi, faktor sosial, dan interaksi. Tahap 5, Behavior Support Plan Development, pengembangan rencana dukungan. Rencana dukungan perilaku harus mengandung komponen-komponen berikut. Yang pertama, pernyataan hipotesis perilaku. Yang kedua, strategi pencegahan. Yang ketiga, strategi konsekuensi. Yang keempat, strategi jangka panjang. Tahap 6 pada metode Positive Behavior Support, yaitu ada monitoring outcomes atau memantau hasil. Pemantauan ini mencakup pengukuran perubahan perilaku masalah dan pencapaian keterampilan baru dan hasil gaya hidup.
Kunci untuk hasil yang sukses adalah pengumpulan dan konsistensi data yang sering dan relatif, yaitu kapan, di mana, dan siapa yang mengimplementasikan rencana tersebut. Kedua, bagaimana rencana tersebut dilaksanakan. Tiga, mendokumentasi apakah rencana tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan efektif. Keempat, data harus mudah dikumpulkan, yaitu misalnya skala penilaian dan lembar periksa. Data tersebut harus ditinjau secara berkala oleh tim pendukung perilaku untuk memastikan komunikasi, membuat penyesuaian apapun yang diperlukan, dan meninjau kemajuan relatif terhadap visi jangka panjang anak dan keluarganya. Beberapa penanganan yang dilakukan oleh orang tua yaitu, pertama, orang tua memilih untuk menerapkan metode PBS setelah mendapat reaksi penolakan dari masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori Mann tahun 2008 menyatakan bahwa perlunya mengidentifikasi konsekuensi dari tantrum agar orang tua mengetahui adakah perilaku dari orang tua atau orang lain di sekitar anak yang justru mendorong dan menguatkan anak untuk melakukan tantrum. Kedua, langkah orang tua untuk memilih tetap berada di rumah untuk melakukan metode PBS sudah sesuai sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan permasalahan di lingkungan masyarakat dan keluarga besar serta meningkatkan perilaku positif. Yaitu ada yang ketiga, orang tua dapat mengerti kelakuan anak dan keinginan anak. Semakin anak mengalami tantrum sehingga keseharian mereka pun kembali normal karena tidak menimbulkan stres. Pada beberapa minggu pertama, orang tua merasa sulit untuk melakukan, namun semakin lama dilakukan. Orang tua menjadi tahu apa yang anak lakukan dan apa yang anak inginkan, sesuai dengan tujuan PBS yaitu mengurangi dan menghilangkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perilaku positif. Menurut teori Dunlap, DKK tahun 2009, Shepard 2010, Hallahan DKK tahun 2009. Selain itu, intervensi yang dilakukan orang tua dalam video tersebut adalah dengan memberikan puzzle agar anak belajar bagaimana menyelesaikan puzzle. Hal ini sesuai dengan teori Farouk tahun 2007 yang mengatakan bahwa puzzle merupakan alat permainan edukatif yang dapat merangsang kemampuan anak, yang dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. Puzzle merupakan permainan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan anak dalam merangkainya. Dengan terbiasa bermain puzzle, lambat laun mental anak juga akan terbiasa untuk bersikap tenang, tekun, dan sabar dalam menyelesaikan sesuatu. Hal ini sangat diperlukan untuk anak tantrum. Penanganan yang dilakukan oleh guru pada video tersebut yaitu guru mengajak anak ke perpustakaan. Perlakuan yang dilakukan guru sesuai dengan tujuan PBS, yaitu mengurangi dan menghilangkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perilaku positif. Hal ini dikemukakan oleh Dunlap dan kawan-kawannya tahun 2009. Hal ini juga dapat mengalihkan fokus anak pada hal positif, yaitu guru berjalan secara perlahan, guru menemani anak bermain, dan mengambil buku di perpustakaan, serta tidak melakukan kekerasan pada anak. Hal-hal yang dipelajari kelompok dari hasil pengamatan video tersebut yaitu, yang pertama adalah menangani anak tantrum, guru dan orang tua harus menghindari melakukan kekerasan pada anak. Yang kedua, orang tua tidak perlu memikirkan ucapan publik terkait penanganan anak tantrum, serta orang tua menggunakan metode yang tepat yaitu PBS, karena sesuai dengan permasalahan tantrum yang dialami oleh anak. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.